Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sinta. Untuk pertemuan kali ini adalah tentang review dan penilaian harian. Seperti biasa, sebelum mengerjakan sesuatu dalam mempelajari materi ini, kalian berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Sinta langsung share screen materinya untuk review dan penilaian harian. Oke, untuk materi teorema Pitagoras di pertemuan ke-6 ini, yaitu tentang review dan penilaian harian 1. Seperti biasa, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M+1D. Yang pertama, menggunakan masker, kedua, mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter, keempat, menghindari kerumunan, kelima, mengurangi mobilitas, dan 1D yang paling utama adalah kita senantiasa berdoa. Karena kasus Omikron semakin banyak, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Balik lagi ke materi, untuk kompetensi dasar di pertemuan ini, 3.6, segi pengetahuan menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Ya, untuk tujuan pembelajarannya, dalam kegiatan review pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami materi teorema Pitagoras dari pertemuan pertama sampai ke-6 ini, dengan menunjukkan sikap tanggung jawab, sopan, dan santun, serta percaya diri. Kemudian yang tujuan pembelajaran kedua, saat kegiatan penilaian harian ini, peserta didik dapat mengetahui pemahamannya terhadap materi teorema Pitagoras dengan menunjukkan sikap jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Oke, review untuk pembelajaran di pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai pertemuan saat ini, yaitu pertemuan pertama mengenal unsur-unsur dan menentukan kebenaran teorema Pitagoras. Pertemuan kedua menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Pertemuan ketiga menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah nyata. Pertemuan keempat menentukan jenis segitiga dan triple Pitagoras. Pertemuan kelima menentukan perbandingan sisi segitiga bersudut istimewa dari sudut 45 derajat, kemudian sudut 30 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat. Pertemuan ke-6, review dan penilaian harian 1 di semester 2 ini. Oke, review teorema Pitagoras adalah, di sini ada segitiga. Biasanya untuk C disimbolkan sisi miring atau hipotenusa, sisi A adalah sisi tinggi, sisi B adalah sisi alas. Berarti rumus untuk teorema Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi huruf ABC ini bisa diubah. Misalnya C-nya ada di sebelah sini, di sisi tinggi. A-nya ada di sebelah sisi alas. B-nya juga kemudian ada di sisi miring. Bagaimanapun hurufnya dirubah, kalian tetap patokannya adalah sini kuadrat sama dengan sial kuadrat ditambah sisi kuadrat. Itu pemahamannya. Kemudian ini tadi, jika tidak dengan huruf, kita harus ingat, oh sini adalah sisi miring atau hipotenusa. Sisi adalah sisi tinggi, sial adalah sisi alas. Nah, ini untuk tangannya tadi ya. Sisi adalah sisi tinggi, sial sisi alas, ini sisi miring atau disebut juga hipotenusa. Oke, untuk pernyataan dari segitiga siku-siku di samping adalah jika mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. C pangkat 2-nya pindah ruas menjadi akar. Jadi maka di sini C-nya udah tidak ada pangkat lagi karena sudah pindah ruas menjadi akar. Kemudian A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Maka A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, maka B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Jika kalian ingat rumus Pitagoras,
dalam bentuk simi siti sial, berarti simi sama dengan akar siti kuadrat tambah sial kuadrat atau sial kuadrat tambah siti kuadrat. Itu bolak-balik nggak masalah, karena ini bentuknya penjumlahan. Oke, kita harus hati-hati di siti dan sial. Untuk mencari siti sama dengan akar simi kuadrat dikurang sial kuadrat. Jadi simi kuadratnya di depan. Untuk mencari sial sama dengan akar simi kuadrat dikurang siti kuadrat. Siminya di depan simi kuadratnya. Oke, next kita lanjut. Ayo kita pahami jenis-jenis segitiga. C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga berikut. C adalah sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa. Tapi di sini untuk jenis-jenis segitiganya ada 3 ya. Untuk segitiga yang pertama, bentuknya siku-siku. C-nya sisi terpanjang, A-nya adalah sisi tinggi, B-nya adalah sisi alas. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu adalah segitiga siku-siku. Dari gambar udah jelas ya. Kemudian, gambar yang kedua, jika dihitung A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya lebih besar daripada C kuadrat. Atau kita hitung dulu C kuadrat. Di sini hasilnya berapa? Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat dihitung. Kalau jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat atau dibalik A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, dia adalah segitiga lancip. Kemarin ada yang bertanya, Bu, kalau dibalik bisa nggak? Bisa. Tapi perhatikan dulu tandanya ya. Jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat seperti ini, itu adalah segitiga lancip. Atau dibaliknya, A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, itu juga termasuk segitiga lancip. Untuk gambar ketiga, di sini sisi A, sisi B, dan sisi C. Kita hitung terlebih dahulu C kuadratnya. Kemudian penjumlahan dari A kuadrat tambah B kuadrat dihitung. Jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, dia adalah segitiga tumpul. Atau jika dibalik, A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, itu juga termasuk segitiga tumpul. Oke, diingat. Kita lanjut. Contoh soal, suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Oke, alternatif penyelesaian, misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut adalah, kita misalkan C. Maka A-nya 17 cm, B-nya 25 cm, dan C-nya 38 cm. Yang kita hitung dulu adalah C kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan 38 kuadrat sama dengan 1444. Kemudian kita hitung penjumlahan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Itu sama dengan 289 ditambah 625. Hasilnya adalah sama dengan 914. Karena hasil 1444 tidak sama dengan 914, nah, artinya nanti dia segitiga apa? Karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, hasilnya tadi, berarti bahwa segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Karena C kuadratnya dilihat hasilnya lebih besar dibandingkan penjumlahan A kuadrat tambah B kuadrat, yaitu 914, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Oke, kalian pahamin lagi. Kita lanjut untuk sudut-sudut istimewa pada teorema Pythagoras. Oke, ini adalah untuk yang sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan siku-siku harus kita ingat itu adalah 90 derajat. Jika cuma diketahui di soal 45 derajat, kita harus tahu temannya itu adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Oke, catatan pentingnya di sini, 45 derajat banding 45 derajat banding 90 derajat adalah A banding A banding A akar 2. Oke. Kemudian untuk sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, di sini ada gambarnya. Jika diketahui
di sini 30 derajat aja, berarti kita harus sudah paham, oh temannya 30 derajat adalah nanti 60 derajat dan 90 derajat. Lalu kita harus hafal perbandingannya. 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat adalah A banding A akar 3 banding 2A. Oke, biar kalian lebih paham lagi, kita lanjut. Jika pada sudut 45 derajat, kemudian 90 derajat, tadi A banding akar 2. Nah, di sini, di soal AB-nya banding AD banding BD atau DB. Berarti A banding A akar 2. Jika A-nya di soal adalah 1 cm. Gitu ya. Berarti untuk perbandingan 45 derajat, dan 90 derajat, berarti 1 banding 1 akar 2. Tapi satunya tidak usah ditulis di sini. Jadi, hanya 1 banding 1 banding akar 2. Kecuali jika A-nya adalah 2 cm atau A-nya disebutnya 2. Gitu ya. Nanti untuk masuk perbandingannya berarti adalah 2 banding 2 akar 2. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. Kita lanjut ke contoh. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Garis KL 8 cm. Kemudian sudut L-nya 45 derajat. Garis KM-nya berapa? Kemudian garis ML-nya berapa? Diketahui segitiga KLM siku-siku di K, panjang KL sama dengan 8 cm. Tentukan perbandingan MK banding KL banding LM. Oke, alternatif penyelesaian, ini ada cara malesnya. Cara males tapi kita masih berpikir. Catatan penting, 45 derajat banding 45 derajat banding 90 derajat. Berarti tadi A banding A akar 2. MK banding KL banding LM. MK-nya tetap dulu, MK banding KL-nya kita masukkan angkanya tadi yang udah di soal, 8 banding LM. Jadi MK banding 8 banding LM. Artinya, ini sama nih. Untuk MK adalah sama-sama A. Berarti kalau yang 90 derajat adalah A akar 2. Berarti adalah 8 banding 8 banding 8 akar 2. Jadi panjang MK sama dengan 8 cm dan panjang LM sama dengan 8 akar 2 cm. Gitu ya. Tanpa kita hitung dengan langkah panjangnya seperti pertemuan kemarin, kita bisa langsung seperti ini. Tapi tetap harus teliti. Oke, berikutnya jika pada sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ingat catatan penting, 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat. Berarti A banding A akar 3 banding 2A. Oke. Di sini ada diketahui hanya 60 derajat gambar di sini. Kemudian sisi BC atau CB adalah 2A. Nah, berarti kita kemudian hitung BD banding CD banding BC sama dengan A banding A akar 3 banding 2A. Kita tulis dulu rumusnya ya. Berarti sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Oke. Kenapa bisa 2 ketemunya? 2A di sini ketemu 2 karena sisi A-nya atau BD itu adalah 1. Kemudian banding 1 akar 3, tapi 1 tidak usah ditulis, jadi akar 3 saja. Banding 2 kali 1 adalah 2, jadi 1 banding akar 3 banding 2. Kita lanjut. Contoh soal, gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan QR sama dengan 8 cm. Dan sudut Q adalah 60 derajat. Tentukan panjang PQ, pertanyaan A-nya, kemudian pertanyaan B adalah panjang PR. Oke, ini adalah gambarnya, hanya diketahui QR 8. Sudut Q 60 derajat. Kita harus sudah tahu, berarti temannya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian kita buat gambarnya dengan dikasih angka PQ-nya tadi 8 cm tambahannya.
Jadi ntar rumusnya A banding A akar 3 banding 2A. Diketahui di sini 2A-nya 8 cm. Berarti PQ banding PR banding QR. Kita tulis seperti ini dulu. A banding A akar 3 banding 2A. A-nya tetap banding A akar 3 banding 8. Nah, kita cari A-nya nih. 2A sama dengan 8. A sama dengan berarti 8 bagi 2. 8 bagi 2 adalah 4. Jadi nilai A-nya masuk kembali ke PQ banding PR banding QR. Berarti A banding A akar 3 banding 2A. 2A-nya tadi tetap 8 yang ada di soal. Tadi udah ketemu nilai A-nya. A-nya adalah 4 untuk PQ. Kemudian PR-nya berarti 4 akar 3. Jadi panjang PQ adalah 4 cm dan panjang PR adalah 4 akar 3 cm. Jangan lupa satuannya. Oke. Di sini nanti adalah link Google Form untuk penilaian harian pertama. Kalian harus ingat, karena hanya satu kali kesempatan aja, jadi harus hati-hati dan teliti, ya. Dipahami lagi soalnya biar kalian mudah dalam menjawab soal. Jangan lupa berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing agar diberi kelancaran dalam menjawab soal. Oke, ini untuk sumber-sumber yang akan kalian pelajari ya, biar kalian lebih paham lagi. Ada e-book matematikanya, terus nanti ada modul di sini di Akademia Edu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.